Oke, siap. Baik, anak-anak, sebelum kita mulai, kita awali terlebih dahulu dengan berdoa ya, supaya apa yang kita pelajari nanti diberikan kemudahan, apa yang kita pelajari nanti bisa memberikan manfaat dan juga memberikan hasil yang terbaik yang bisa membanggakan anak-anak dan juga kedua orang tua. Dan Pak Alman doakan semoga yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan posisi yang baik, Pak Alman doakan semoga bisa mendapatkan hasil yang bisa membanggakan kedua orang tua, khususnya ketika ujian nasional nanti. Seperti itu. Jadi posisikan anak-anak berdoa dengan sungguh-sungguh dan posisi yang baik. Pak Alman tunjuk salah satu di antara kalian yang emailnya paling bagus, nanti mimpin doa. Nama emailnya paling aneh-aneh gitu ya. Bos Barbershop siapa ya? Belum siap berarti ya ini ya, masih banyak yang belum siap berarti. Anak-anak posisikan terlebih dahulu untuk siap, jadi nanti ketika Pak Alman tunjuk, nanti langsung bisa menyaut. Kalau misalkan nanti kok tidak menyaut atau mungkin ada permasalahan, misalkan ketika Google Meet bisa nyampaikan lewat WA Pak Alman. Kalau misalkan nanti nggak menyaut, mungkin Pak Alman akan anggapnya alfa walaupun di sini ada gitu ya. Jadi pastikan anak-anak juga tetap stay tune, fokus gitu ya. Oke, sip. Bos Barbershop tadi siapa? Oh, Baru. Oke, Mas Baru. Pak Alman pengen Mas Baru pimpin doa ya Mas ya. Teman-temannya diajak berdoa bersama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk mikrofon dimatikan dulu ya, nanti dinyalakan ketika nanti ada nilai bonus. Pak Aman mulai pembelajarannya. Baik, di sini Pak Aman pengen tanya, siapa yang masih belum bisa melihat layarnya yang Pak Aman tampilkan? Ada enggak? Sudah ya, berarti semua bisa melihat ya ini ya. Oke, yuk. Nah, di sini kita akan mengulang sedikit materi tentang pertemuan kemarin. Jadi terkait dengan penjumlahan sama pengurangan ya, sebelum nanti kita masuk ke operasi perkalian sama pembagian. Nah, jadi anak-anak perhatikan terlebih dahulu, kita akan belajar terkait dengan penjumlahan dan pengurangan. Penjumlahan dan pengurangan. Pengurangan. Baik. Nah, di sini Pak Aman akan sampaikan sedikit ketika ada, ini catatan ya. Ketika ada misalkan operasi seperti ini. 2 ditambah negatif 1 itu artinya bisa dirubah menjadi apa? Yuk, nilai bonus pertama. Valisa, oke Mbak Valisa. Coba dibacakan dari awal 2. Kalau dirubah operasinya jadi, coba dibacakan positif 2 sama dengan 2. Ini ya maksudnya mungkin ya. Tandanya ya. Oke, terima kasih Mbak Valisa. Pak Alman akan ulangi sedikit di sini ya. Apabila ada tanda seperti ini diikuti dengan bilangan negatif, maka ini bisa dirubah menjadi tandanya kurang. Gitu ya. Jadi apabila ada penjumlahan diikuti dengan bilangan negatif, maka dia bisa dirubah menjadi tanda kurang. Kalau misalkan yang kedua,
Negatif 1 dikurangi negatif 2. Yuk, ini artinya berapa? Dapat bonus. Ada? Oke, Mbak Nabila. Mantap, benar banget. Terima kasih Mbak Nabila. Jadi ketika ada tanda negatif ketemu pengurangan ketemu dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi penjumlahan. Seperti itu ya. Jadi perhatikan di sini, garis kuning yang Pak Alman buat ini. Nah, jadi ketika ada penjumlahan ketemu bilangan negatif, maka dia bisa berubah menjadi tanda pengurangan. Gitu ya. Dan apabila pengurangan ketemu dengan bilangan negatif, maka tandanya berubah menjadi penjumlahan. Seperti itu. Kenapa kok ini perlu dilakukan? Karena supaya kita lebih mudah dalam proses pengerjaannya. Gitu ya. Jadi ketika ada tanda seperti itu, sebelum dikerjakan kita wajib untuk merubahnya terlebih dahulu. Seperti itu. Baik, di sini sekarang kita masuk ke contoh. Untuk contoh kita angkanya kecil-kecil dulu aja supaya anak-anak mudah untuk memahami. Contohnya, misalkan contoh yang pertama Pak Alman punya 3 dikurangi negatif 2. Yuk, tadi udah Mbak Falisa, Mbak Nabila, sekarang siapa yuk yang merubah ini? Tandanya dapat nilai bonus juga. Ada? Oh, nggak ada ya. Baik, Pak Aman, kalau nggak ada biar Pak Aman aja. Karena tandanya itu pengurangan ketemu dengan negatif, maka tandanya berubah menjadi penjumlahan. Gitu ya. Barulah kita operasikan 3 tambah 2, 5. Gitu ya. Nah, ini catatan pertama. Jadi, anak-anak ketika terkait materi penjumlahan sama pengurangan, tanda itu harus diperhatikan. Pak Aman, pembuktiannya di mana kok bisa dapat seperti itu? Nah, untuk pembuktiannya sudah ada di YouTube ya. Nanti kita buktikan menggunakan garis bilangan yang dulu Pak Aman sampaikan ketika pembelajaran pertama matematika itu. Nah, di sana bisa dijelaskan atau bisa didapatkan kenapa sih kok tanda seperti itu bisa berubah menjadi seperti ini, misalkan gitu ya. Itu sudah Pak Ahmad jelaskan di video, nanti anak-anak bisa melihatnya. Tapi secara ringkasnya nanti anak-anak bisa langsung merubah tandanya seperti itu. Yuk, sekarang operasi penjumlahan atau pengurangannya. Nah, terkait operasi penjumlahan sama pengurangan, di sini Pak Alman ada beberapa tipe. Jadi ada 3 tipe terkait operasi penjumlahan sama pengurangan, khususnya bilangan bulat positif maupun juga negatif itu ya. Yang pertama, itu memiliki tanda yang sama. Tanda yang sama. Gitu ya. Kalau misalkan tandanya sama seperti apa? Kalau misalkan tandanya sama, contohnya seperti ini. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang pertama Pak Alman punya 3 ditambah 2. Nah, di sini kita ketahui tandanya semua sama. Maksudnya gimana Pak Alman? Jenis bilangannya yang Pak Alman maksud. 3 itu adalah bilangan positif. Sedangkan 2 ini juga bilangan positif. Nah, ini yang Pak Alman maksud. Sama-sama positif. Gitu ya. Kalau misalkan bilangannya itu sama, bilangannya sama ya, maka tinggal kita jumlahkan aja kedua bilangannya. Perhatikan, karena bilangannya positif, maka jawabannya pasti positif. Positif berapa? Ya tinggal 3 tambah 2. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Makanya jawabannya sama dengan positif 5. Pak Alman, kalau misalkan tanda positifnya tidak ditulis boleh enggak? Boleh. Khusus untuk bilangan positif, apabila tidak ditulis tandanya, maka dia tetap berarti positif. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi ketika tandanya sama, maka tinggal dijumlahkan aja. Contoh yang kedua, apabila negatif gitu ya. Misalkan negatif 3 dikurangi 2. Seperti itu. Sekarang perhatikan. Pak Alman sini pelan-pelan karena ini ada perbedaan sedikit. Negatif 3 jelas ini bilangannya negatif. Gitu ya.
Sedangkan negatif atau pengurangan 2 ini dikurangi 2, ini apabila Pak Alman gabungkan, ini juga tandanya menjadi bilangannya menjadi negatif. Nah, ternyata memiliki jenis yang sama atau bentuk yang sama, yaitu bilangan negatif. Sesuai dengan kesepakatan atau keterangan pertama, apabila tandanya sama atau jenis bilangannya sama, maka tinggal dijumlahkan saja. Tapi perhatikan, karena di sini bilangannya negatif, maka jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? Ya tinggal 3 tambah 2. 3 tambah 2 itu sama dengan 5. Berarti di sini jawabannya sama dengan negatif 5. Kalau misalkan ada yang bertanya, Pak Alman, kalau tanda bilangannya itu dihilangkan, boleh nggak dirubah jadi gini, tanda stripnya depan dihilangkan? Nggak boleh. Kenapa? Karena kalau misalkan dia tidak ada tandanya secara kesepakatan, itu artinya positif. Jadi ketika menunjukkan bilangan negatif, maka wajib hukumnya diberikan tanda strip di depan bilangannya atau di depan angkanya, gitu ya. Baik, jadi ketika tandanya sama atau tanda jenis bilangannya sama, maka tinggal dijumlahkan aja dan jawabannya menyesuaikan dengan jenis bilangannya. Lagi, Pak Alman buat contoh lagi. Misalkan Pak Alman punya angkanya negatif 7 dikurangi dengan 3. Gitu ya. Di sini perhatikan. Di sini angkanya negatif. Di sini juga angkanya negatif. Lah, sejenis. Berarti ini tinggal dijumlahkan aja, tapi dengan catatan karena jenis bilangannya itu adalah negatif, maka jawabannya pasti negatif. Tinggal 7 ditambah 3. 7 ditambah 3 sama dengan 10. Seperti itu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan untuk contohnya yang contoh ketiga, Pak Alman hapus saja. Bentuk ketiganya seperti ini. Kalau misalkan Pak Alman punya negatif 7 ditambah negatif 3, misalkan seperti ini. Nah, kalau bentuknya seperti ini, maka harus dirubah terlebih dahulu sesuai dengan catatan yang ada di sebelah kiri itu. Karena kita lihat di sana ada tanda penjumlahan diikuti dengan bilangan negatif, maka bisa dirubah menjadi operasi pengurangan. Berarti negatif 7 dikurangi. Nah, ini penting, jangan sampai salah. Dikurangi gitu ya, 3. Nah, di sini baru bisa kita kerjakan. Perhatikan. Negatif 7 itu dia bentuknya negatif, jenis bilangannya. Negatif 3, jenis bilangannya juga negatif. Ternyata jenis bilangannya sama. Kalau sama, tinggal kita jumlahkan aja. Negatif, karena jenis bilangannya negatif itu ya. 7 tambah 3, 10. Seperti itu anak-anak. Jadi apabila ada operasi penjumlahan yang bentuknya penjumlahan diikuti bilangan negatif, itu harus dirubah terlebih dahulu tandanya. Baru kita kerjakan. Gitu ya. Yang selanjutnya, yang keempat. Kalau bentuknya seperti ini. 7 dikurangi negatif 3. Nah, kalau tandanya seperti ini, kita harus dirubah terlebih dahulu atau merubah bilangannya terlebih dahulu. Perhatikan, ada suatu pengurangan diikuti dengan tanda negatif atau bilangan negatif. Maka kita bisa merubah operasi itu menjadi 7 ditambah 3. Gitu ya. Di sini bisa kita kelompokkan. 7 itu bilangan positif, 3 atau plus 3 itu ya tandanya berarti positif. Nah, berarti karena jenisnya sama, maka tinggal kita jumlahkan aja dengan catatan jenis bilangannya positif, jumlahnya tinggal 7 tambah 3, hasilnya berarti 10. Jawabannya positif 10. Seperti itu ya. Nah, sebelum masuk ke bonus, Pak Alman pengen tanya, ada yang masih belum bisa membedakan positif negatif atau ada yang masih belum paham enggak?
Yang belum paham sampaikan sebelum Pak Aman lanjut ke materi yang lain. Ada enggak? Nggak usah malu ya, pokoknya jangan malu bertanya. Kalau misalkan nggak bisa, bilang nggak bisa, jangan malu sama temennya, daripada nanti kita lanjut anak-anak tidak dapat apa-apa gitu ya. Yakin nggak ada? Kalau misalkan nggak ada, berarti kita lanjut ke soal bonus. Yang menjawab sebut nama terlebih dahulu, nanti dia akan mendapat nilai tambah. Soal yang pertama, 17 dikurangi dengan negatif 8. Yuk, siapa dulu? Siapa yang mau menjawab? Dapat nilai tambah. Siapa? Talita, oke Mbak Talita. Silakan Mbak Talita. Dari operasi dirubahnya terlebih dahulu ya. Pak Aman ikuti pembicaraannya Mbak Talita. Minus 17. Yakin minus 17? Terlihat? Oh ya. Oke, Mbak Talita, yuk. Mm-mm. 17. Yakin dikurangi 8? Tanda pengurangan ketemu bilangan negatif, dirubah jadi apa? Nah, tambah. Bukan dikurangi ya, dirubah jadi positif atau penjumlahan. Berarti 17 tambah 8. Berarti jawabannya berapa Mbak Talita? 25, mantap. Itu ya Mbak Talita ya. Merubah operasinya jangan sampai salah ya. Baik, Mbak Talita dapat nilai tambah. Lanjut yang kedua. Dapat nilai tambah juga. Negatif 19 dikurangi salah. Ditambah negatif 11. Yuk, berapa sini? Siapa yang mau menjawab? Jangan takut salah ya. Nanti salah Pak Aman bimbing. Oke, Mbak Nabila. Yuk, Mbak Nabila. Negatif 19 dikurangi 11. Sip, mantap. Berarti jawabannya berapa Mbak Nabila? Hmm? 8. Oke, sip. Terima kasih Mbak Nabila. Oke, sekarang kita cek terlebih dahulu ya. Perhatikan, Mbak Nabila boleh minta tolong nyalakan mikrofonnya, Pak Aman pengen tanya sedikit. Mbak Nabila, ini bilangan apa Mbak Nabila? Negatif ya, baik. Sekarang yang ini bilangan apa Mbak Nabila? Negatif, sip. Tandanya sama? Sama. Kalau sama, berarti jawabannya pasti negatif atau positif Mbak Nabila? Negatif. Nah, kalau misalkan jawabannya sama Mbak Nabila, Pak Aman pengen tanya, tinggal dijumlahkan aja toh. Nah, 19 tambah 11 berapa Mbak Nabila? Tambah 11. 30, mantap. Berarti jawabannya sama dengan negatif 30. Itu ya Mbak Nabila ya. Oke, sip. Mbak Nabila dapat nilai tambah. Lagi. Pak Aman pengen lagi. Berapa ya? Negatif 13 ditambah dengan negatif 2. Kita kecil-kecil dulu aja supaya paham dulu. Yuk, siapa yuk dapat nilai tambah? Mbak Valisa, oke.
Mm-mm. Oke, sip. Jawabannya sama dengan mm, mantap. Betul. Negatif 15. Terima kasih Mbak Valisa. Dapat nilai tambah lagi. Yang keempat, the last one. Oke. Berapa ya? 13 dikurangi dengan negatif 17. Nah, di sini ya. Yuk, siapa ini dapat nilai tambah? Oke, Mbak Talita lagi. Yuk. 13 tambah 17. Jawabannya sama dengan oke, ya. 30, mantap. Itu ya. Jadi, terima kasih Mbak Talita. Mbak Talita dapat nilai tambah lagi. Oke, di sini untuk materi seperti ini yang pertama tanda yang sama ya. Ada yang masih bingung? Nggak ada ya. Jadi caranya seperti itu ya anak-anak ya. Baik. Pak Laman pengen tanya terlebih dahulu, pengen dicatat atau di screenshot? Dicatat ya. Pak Aman kasih waktu tapi mencatatnya ya, supaya materi kita juga tersampaikan banyak ya. Kalau bisa dicatat kurang dari 5 menit, nanti biar kita bisa segera lanjut materi selanjutnya. Gitu ya. 5 menit dimulai dari sekarang ya. Oke, silakan dicatat dulu. Jadi ini ada 5 anak yang nggak berangkat ya. Ke sana aja. Di sini sambil mencatat ya, sambil Pak Laman informasikan sedikit. Jadi anak-anak bisa sambil mencatat sambil mendengarkan. Apa namanya, ketika pembelajaran Pak Laman sampaikan, jadi misalkan ada pembelajaran Google Meet gitu ya, kalau misalkan tidak bisa hadir, menyampaikan izin gitu ya. Jadi supaya nanti ketika dengan guru siapapun, nanti kalau misalkan kok tidak bisa mengikuti dengan alasan mungkin entah sakit, entah mungkin ada ujian rasentabes dan lain sebagainya, mungkin bisa menyampaikan izin gitu ya, supaya nanti gurunya juga tidak mencari. Untuk anak-anak yang bergabung di Google Meet, kalian luar biasa. Tapi dengan catatan juga ya, ketika pelaksanaan Google Meet, pastikan posisi anak-anak ketika belajar jangan sambil tiduran. Pak Laman aja duduk yang rapi. Jadi anak-anak juga pastikan duduknya yang rapi. Minum boleh, tapi makan jangan. Ya, duduk yang rapi, berpakaian yang rapi, seperti itu. Nanti kalau misalkan kok masih belum paham, insya Allah nanti video ini Pak Laman putar kembali di YouTube, nanti supaya anak-anak bisa menyimak kembali, supaya anak-anak benar-benar bisa paham. Ini posisi Pak Aman juga masih merekam apa yang kita pelajari kali ini gitu ya. Tiga menit lagi ya.
Baik, sudah selesai semua mencatatnya? Belum ya? Yuk dipercepat dikit ya, supaya kita bisa lanjut materi selanjutnya. Sudah selesai mencatat? Sudah ya berarti ya? Oh bentar, oke siap. Oke, dipercepat ya. Sudah? Oke, udah ya. Siap, kita lanjut. Belum atau udah tadi yang terakhir? Udah ya, sama next ya. Baik. Yang selanjutnya masih materi penjumlahan sama pengurangan, tapi dengan tanda yang berbeda atau jenis bilangan yang berbeda, gitu ya. Jenis yang berbeda. Contohnya gimana Pak Alman? Nanti kita contohkan. Berbeda. Misalkan yang pertama contohnya ini ya. 10 dikurangi 3. Nah, ini kalau misalkan seperti ini bentuknya anak-anak pasti gampang. Yakin. Pasti langsung bilang 7 gitu ya. Tapi Pak Aman akan jelaskan konsepnya sedikit sebelum nanti angkanya akan Pak Aman persulit. 10 ini adalah bilangan positif. Sedangkan ini itu adalah bilangan negatif. Seperti itu ya. Tandanya berbeda, yang satu positif, yang satu negatif. Kalau misalkan seperti itu gimana Pak Alman? Gampang. Perhatikan. Ketika kita menemukan soal seperti itu, dilihat yang besar, rumusnya ya, versi Pak Alman ini, besar dikurangi yang kecil. Tapi jenisnya itu dianggap semua jadi positif, atau dalam artian negatifnya hilang, gitu ya. Nah, jadi yang besar berapa? Yang besar adalah 10. Yang kecil adalah 3. Itu ya. Nah, 10 kurangi 3 sama dengan 7. Tapi ini belum selesai. Perhatikan. Bilangan yang paling besar itu jenisnya adalah positif. Berarti jawabannya adalah positif. Berarti positif 7. Itu konsepnya. Jadi besar kurangi kecil. Gitu ya. Lanjut. Pak Alman akan persulit sedikit angkanya supaya nanti ada gambaran. 10 dikurangi 13. Nah, sekarang bilangan pengurangnya yang lebih gede. Itu ya. Ini angkanya kecil. Kalau angkanya kecil masih gampang, tapi kalau misalkan di soal nanti angkanya ribuan. Jadi sekarang kita tanamkan konsepnya, caranya terlebih dahulu supaya nanti anak-anak mudah dalam mengerjakan. Perhatikan. 10 itu adalah tanda atau bilangan positif. Sedangkan ini itu dia negatif 13 ya, berarti negatif. Ingat rumusnya adalah besar dikurangi kecil. Besar dikurangi kecil. Yang besar adalah 13. Nah, negatifnya hilang ya. Jadi dia di sini nggak ada tanda negatifnya lagi ya. 13. Yang kecil itu 10. Berarti 13 kurangi 10.
13 kurangi 10 berapa? Ya pasti gampang, 3 gitu ya. Seperti itu. Tapi ini belum selesai. Loh Pak Alman, kok belum selesai? Bahkan gitu ya. Belum selesainya gimana? Perhatikan. Bilangan yang terbesar adalah bilangan negatif. Gitu ya. Karena bilangan yang terbesar adalah bilangan negatif, maka jawabannya pasti negatif. Nah, itu jangan sampai lupa. Gitu ya. Jadi negatif 3. Lagi, contoh selanjutnya. Bukunya dibuka dulu. Misalkan Pak Alman punya negatif 21 ditambah dengan 11. Gitu ya. Nah, di sini bilangannya, jenis bilangannya ya, ini negatif, yang ini positif, berbeda jenis. Berbeda jenis bilangan, berarti caranya tinggal yang besar dikurangi yang kecil. Dikurangi yang kecil. Yang besar berapa? Yang besar 21. Gitu ya. Yang kecil berapa? Yang kecil 11. Dengan catatan bilangan negatifnya hilang gitu ya. Jadi dia bukan negatif 21 lagi, tapi hanya ditulis 21-nya aja. Gitu ya. Nah, selanjutnya 21 sudah 11. 21 dikurangi 11 maksudnya Pak Alman, sama dengan 10. Tapi ingat, ini belum selesai. Karena bilangan terbesarnya itu adalah negatif. Maka jawabannya pasti negatif. Berarti negatif 10. Gitu ya. Nah, selanjutnya, kalau misalkan ada operasinya, pengoperasiannya gini, yang harus dirubah seperti tadi ya. Misalkan angkanya sama aja, negatif 21 dikurangi negatif 11. Nah, kalau seperti ini, langkah pertama yaitu anak-anak harus merubah operasinya atau merubah tandanya terlebih dahulu, baru nanti bisa dikerjakan. Berarti negatif 21 ditambah 11. Gitu ya. Baru tinggal besar kurangi kecil. Kurangi kecil. Yang besar itu 21, yang kecil itu 11. Berarti ketemunya 10. Tapi karena yang paling besar itu adalah bilangan negatif, maka jawabannya sama dengan negatif 10. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, yang terakhir, contoh yang terakhir. Kalau tandanya seperti ini. 21 dikurangi ditambah negatif 11. Gitu ya. Nah, kalau seperti ini, kita rubah dulu bilangannya. Ini dirubah jadi negatif atau pengurangan gitu ya. Berarti 21 dikurangi 11. Tandanya sudah berbeda gitu ya. Yang ini positif, yang ini negatif. Karena tandanya berbeda, berarti yang besar dikurangi yang kecil. Angka yang paling besar adalah 21, sedangkan yang kecil adalah 11. Berarti jawabannya sama dengan 10. Karena yang paling besar itu adalah bilangan positif, maka jawabannya pasti positif. Itu ya. Yuk, selanjutnya di sini Pak Alman pengen tanya, yang masih bingung siapa? Kalau tidak ada, kita masuk ke soal bonus. Gitu ya. Yang pertama, sebut nama, dapat nilai tambah ya. Angkanya kita kecil-kecil dulu. 27 dikurangi
positif 30. Nggak ada ini. Ditambah negatif 30. Yuk, berapa ini? Yang sebut nama dapat nilai tambah. Yuk, siapa? Oke, Mbak Talita lagi. Siap, Mbak Talita, yuk, Pak Aman yang nulis ya. Pakai caranya supaya teman-teman juga paham gitu ya. Dirubah dulu tandanya, jangan sampai kebalik, nggak boleh kebalik dulu. 27 dikurangi 30 gitu ya, jadi tandanya dirubah dulu gitu ya. Yuk, baru lanjut yuk Mbak Talita, yang tadi Mbak Talita bilang. Oke, besar kurangi kecil, jadi kita langkah-langkahnya dulu Mbak. Yang besar berapa? 30. Yang kecil 27. Nah, dikurangi yuk. 30 kurangi 27. 3. Sudah selesai belum Mbak Talita? Ditambahin positif atau negatif? Positif. Oke, perhatikan dulu Mbak Talita. Yang paling besar bilangan positif atau negatif? Negatif. Gitu ya. Berarti jawabannya negatif 3. Itu ya Mbak Talita. Ya, terima kasih. Mbak Talita dapat nilai tambah lagi. Yuk, yang kedua. Tapi sebelumnya Pak Aman pengen tanya dulu Mbak Talita. Mbak Talita sekarang udah paham? Mbak Talita sekarang berarti sudah paham? Udah ya, jangan sampai salah lagi ya. Oke, terima kasih Mbak Talita. Yang kedua. Yang kedua, negatif 13 dikurangi negatif 20. Ini ya. Yuk, siapa yang mau menjawab dapat nilai tambah? Oke, Mbak Valisa. Oke, terus rumusnya dulu jangan lupa. Yang besar berapa? Oke. 7. Tandanya positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif atau negatif? Positif. Perhatikan untuk hitungnya benar 7 tapi tandanya salah atau jenis bilangannya salah. Aduh, eman-eman nanti. Gitu ya. Perhatikan. Bilangan yang terbesar itu adalah positif. Karena bilangan yang terbesar adalah positif, maka tandanya adalah positif. Gitu ya. Oke, sekarang satu soal semua mengerjakan. Nanti Pak Aman acak siswanya. Gitu ya, Pak Aman acak. Negatif 21. Jangan 21. Negatif 24 dikurangi negatif 12. Yuk, ini ya. Pak Aman kasih waktu 1 menit setengah. Silakan dikerjakan ini. Nanti Pak Aman acak siapa yang dapat. Tapi nanti juga yang Pak Aman tunjuk dapat nilai tambah juga. Salah maupun benar dapat nilai tambah. Jadi jangan ragu. Yuk, dikerjakan dulu yuk.
Sudah? Sudah ya? Baik. Pak Alman tunjuk yang terlihat pertama di laptopnya Pak Alman, Mas Fauzi. Oke, Mas Fauzi, yuk. Jawabannya berapa, Mas Fauzi? Langsung jawaban dulu aja. Mas Fauzi. Oke, jawabannya berapa, Mas Fauzi? Berapa? Berapa, Mas Fauzi? Sudah dapat? Belum. Oke. Baik, Mas Fauzi belum ya. Lanjut. Gak apa-apa, Mas Fauzi. Nanti pokoknya tetap harus dicoba terus ya, Mas Fauzi ya. Pokoknya siap terus ya. Selanjutnya Pak Aman lihat ada namanya Mas Rasya. Mas Rasya on. Yuk, siap. Jawabannya berapa, Mas Rasya? Terus langsung jawabannya akhir 36. Oke, Mas Rasya jawabannya 36. Kita simpen dulu. Yuk lanjut. Pak Aman pengen lagi ada namanya yang terlihat itu ada Bos Barbershop. Tadi Mas Baru ya. Yuk Mas Baru. Yuk, berapa Mas Baru? Minus atau negatif 36 ya. Oke, yuk. Ada jawaban berbeda lagi. Siap. Pak Aman tunjuk lagi. Terima kasih Mas Baru ya. Mas Davin Arsaka, Mas Dava berarti ya? Mas Dava. Oke, berapa Mas Dava? Minus 36 juga, baik. Oke. Berarti sama ya, gak usah tak tulis berarti kalau sama. Ya, terima kasih Mas Dava. Lagi Pak Aman pengen nunjuk Mas Fareh. Ya, berapa Mas Fareh? Minus 36 juga, sama ya berarti ya. Lagi Pak Aman pengen nunjuk sekarang yang perempuan. Mbak Nerisa ada? Ya, yuk jawabannya berapa Mbak Nerisa? Minus 36 juga, oke. Mbak Aulia Cahya ada? Ada. Mbak Aulia Cahya ini Mbak siapa? Oh, Mbak Zara. Oke, Mbak Zara. Berapa Mbak Zara? Negatif 12. Ada jawaban berbeda. Negatif 12. Oke. Lagi terakhir. Yang tadi jawab paling banyak ya. Mbak Talita. Negatif 12. Oke, sama terima kasih ya. Sekarang kita bahas. Gitu ya. Sekarang kita bahas. Di sini perhatikan, semoga tempatnya cukup paling pojok sini ya. Oke, nyempil banget. Pak Aman nulisnya agak miring aja. Ini. Nah, di situ kita rubah dulu ya. Itu menjadi negatif 24, tandanya berubah menjadi positif 12 gitu ya. Nah, di sini tandanya berubah, berarti tinggal besar kurangi kecil. Yang besar itu 24 dikurangi yang kecil ya. Yang kecil 12. 24 dikurangi 12 itu sama dengan 12. Jadi bukan ditambah tapi dikurangi ya. Kalau tandanya berbeda. Kalau yang jenisnya sama atau jenis bilangannya sama baru ditambah gitu ya. 24 dikurangi 12 ketemunya 12. Tapi ini belum selesai.
Karena yang paling besar adalah bilangan negatif, maka jawabannya adalah negatif, gitu ya. Jawabannya yang benar berarti negatif 12. Jadi anak-anak ya. Oke, yuk. Yang salah nggak apa-apa, karena semua pasti pernah merasakan salah. Jadi jangan pernah merasa malu untuk salah gitu ya. Yuk silakan dicatat dulu, Pak Aman kasih waktu 5 menit ya, karena tempatnya sudah nggak cukup. 5 menit silakan dicatat, nanti kita lanjut ke materi selanjutnya. Atau nanti contoh satu soal lagi yang diajak. Yuk, 5 menit dimulai dari sekarang ya. Nulisnya agak dipercepat ya, supaya nanti kita bisa mengejar materi. Baik, sudah selesai? Sudah? Semua sudah ini? Oh, belum. Oke, yang belum dicatat dulu, nanti kita lanjut materi selanjutnya. Contoh selanjutnya.
Yang sudah sambil dipahami ya. Sudah semua? Oh ya, bentar, siap. Sudah? Sudah berarti ya. Yuk kita lanjut ya. Siap. Yuk contoh selanjutnya. Contoh yang keempat berarti. Soal yang keempat ya. Baik. 31 ditambah negatif 21. Yuk. Semua mengerjakan dulu, nanti Pak Alman akan tunjuk. Jadi semua siap ya. 1,5 menit dimulai dari sekarang. Ya waktu habis ya. Pak Alman tunjuk. Sekarang tanggal 26. 2 tambah 6, 8. Berarti yang nomor ke-8. Oh, Mas Fauzi. Mas Fauzi? Mas Fauzi? Jawabannya berapa? Berapa? Oke, berapa Mas Fauzi?
Berapa? Udah dapat? Belum. Oke, Pak Aman skip dulu ya. Nanti Mas Fauzi tak panggil lagi. Mas Fauzi nunjuk siapa? Bebas. Jawab Mas Fauzi langsung aja, nggak apa-apa. Oke, Mas Fare. Oke, Mas Fauzi, terima kasih. Ya, Mas Fare, berapa jawabannya, Mas Fare? Oke, positif, negatif? Oh, negatif. Oke. Yuk. Mas Fare nunjuk siapa? Nunjuk siapa, Mas Fare? Rasya, oke Mas Rasya. 10 positif negatif? Positif, oke. Mas Rasya nunjuk siapa? Oke, Mas Dava. Mas Dava jawabannya berapa? Mas Dava? Jawabannya berapa? Oke, 10 positif sama ya. Oke, Mas Dava nunjuk siapa? Yang perempuan Mas Dava. Biar gantian. Siapa? Oke, Mbak Talita. Mbak Talita jawabannya berapa? Oke, positif 10. Mbak Talita nunjuk siapa? Oke, Mbak Nabila. Mbak Nabila jawabannya berapa? Positif 10. Oke, udah sama, banyak positif 10 ya. Sekarang kita bahas. Yuk, perhatikan. Ini kita rubah tandanya terlebih dahulu gitu ya. 31. Ini kita rubah menjadi negatif atau pengurangan. Dikurangi 21. Gitu ya. Tandanya berbeda, yang ini positif, yang ini negatif. Berarti tinggal rumusnya, besar kurangi kecil. Nah, yang besar itu 31, yang kecil 21. 31 dikurangi 21. Ini ya, 31, 21. Kurangi. 1 kurangi 1, 0. 3 kurangi 2, 1. Berarti jawabannya 10. Positif atau negatif? Sekarang kita cek. Yang paling besar itu adalah tandanya bilangan positif. Berarti jawabannya positif 10. Gitu ya. Oke, seperti itu anak-anak. Yang ini langsung Pak Alman hapus ya. Kita lanjut materi selanjutnya ya. Oke, yuk. Kalau misalkan sekarang kita masuk ke operasi yang ketiga. Yang ketiga itu campuran bentuknya. Jadi misalkan Pak Alman punya 21. Judulnya dulu. Campuran gitu ya. Campuran. Nah, contohnya misalkan Pak Alman punya 21 dikurangi 3 ditambah 7. Misalkan seperti ini. Kalau seperti ini gimana? Gampang. Kita buat bagian positif sama bagian negatif. Ini misalkan dikurangi lagi ya, 10. Misalkan gini. Nah, di sini tinggal kita kelompokkan yang positif sama positif, yang negatif sama negatif. Yang positif ini ya, 21 sama 7, berarti 21 ditambah 7. Yang negatif, ya negatif 3 sama negatif 10. Negatif 3 sama negatif 10.
Nah, di sini kita menggunakan langkah yang pertama, jenis tipe yang pertama tadi, yang sejenis gitu ya. Nah, yang sebelah kiri itu kan sama-sama positif. 21 sama 7 kan semua positif. Berarti pasti jawabannya positif. Positif berapa? Ya tinggal dijumlahkan aja. 21 ditambah 7 ketemu 28. Gitu ya. Sekarang yang sebelah kanan, sebagian yang negatif gitu ya. Nah, ingat sejenis, negatif 3 itu negatif, dikurangi 10. Pengurangan 10-nya juga negatif. Berarti jawabannya pasti negatif. Negatif berapa? Ya tinggal dijumlahkan aja. 3 tambah 10, 13. Berarti negatif 13. Nah, selanjutnya tinggal langkah yang kedua, yaitu tinggal digunakan operasi apabila jenis bilangannya berbeda. Ada positif, ada negatif. Kan ingat, besar kurangi kecil. Yang besar itu 28, yang kecil itu 13. 28 dikurangi 13 sama dengan 15 gitu ya. Tapi karena yang paling besar itu adalah bilangan positif gitu ya, maka jawabannya pasti positif. Positif 15. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Misalkan 40 ditambah negatif 3 dikurangi negatif 13 ditambah 10. Misalkan seperti ini. Dikurangi 10. Ditambah 10 jadi 10. Ini ya. Nah, sebelum kita melaksanakan operasinya, ingat kita harus rubah tandanya terlebih dahulu supaya nanti kita nggak salah. 40 penjumlahan ketemu bilangan negatif, berarti kurang 3 itu ya. Negatif ketemu negatif, berarti dijumlah dengan 13. Terus ditambah dengan 10. Nah, setelah seperti ini, barulah kita kelompokkan yang positif sama positif, yang negatif sama negatif. Yang positif 40 tambah 13 tambah 10 gitu ya. Yang negatif cuma ada 1. Cuma ini doang, ya udah tinggal ditulis negatif 3. Gitu ya. Nah, kita jumlahkan 40 tambah 13 tambah 10. Duh, gimana Pak Alman? Ya gampang. 40 tambah 13 tambah 10, Pak Alman susun ke bawah gitu ya. 0 tambah 3, 3. 3 tambah 0, ya 3 gitu ya. 4 tambah 1, 4, 5. 5 tambah 1, 6, berarti 6. Nah, ketemunya berarti 63. Gitu ya. Yang negatif 3, karena cuma negatif 3 aja, ya udah diamkan aja. Selanjutnya tinggal kita gunakan langkah yang kedua. Besar kurangi kecil. Gitu ya. Nah, 63, yang paling besar kan 63 ya, dikurangi 3. 63 kurangi 3 sama dengan 60. Karena yang paling besar itu bilangan positif, maka jawabannya pasti positif. Gitu ya. Yuk, sampai ini ada yang masih bingung dulu nggak? Jadi untuk yang ketiga ini campuran, berarti langkah pertama sama langkah kedua digunakan semua. Ya, ada yang mau tanyakan ini? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, ini dapat nilai tambah bagi yang mau menyebutkan nama. Ini ya. Kasih lompat di sini.
Negatif 31 ditambah 2 dikurangi negatif 4 dikurangi 16. Yuk, di sini siapa yang mau menjawab dapat nilai tambah? Semua mengerjakan dulu, Atau ada yang mau langsung juga boleh. Langsung menjawab. Yuk, siapa yang mau? Dapat nilai. Siapa yang tadi? Oh, ternyata halusinasi Pak Alman. Ternyata Pak Alman benar kayaknya ada yang sebut nama. Yuk, siapa yang mau menjawab? Ada? Karena ini ada 2 langkah, berarti Pak Aman nilai tambahnya tak kasih 2 gitu ya. 2 tanda plus. Yuk, siapa? Dicim dulu nggak apa-apa. Ada enggak? Oke, Mbak Nabila, siap. Yuk. Plus 9. Oke, Mbak Aman coba didikte caranya Mbak ya. Kita rubah dulu tandanya ya Mbak ya. Yuk. Coba ya Pak Aman yang nulis. Oke, terus yo di sini kita kita bedakan gitu ya. Yo. Oke, 2 tambah 4 ya. Terus oke, sip. Terus yang kiri dulu ya. Terus negatif. Nah, ini perhatikan, ingat kalau tandanya sama berarti diapakan Mbak Nabila? Jenisnya sama? Ditambah gitu ya. Nah, berarti 31 tambah 16 berapa Mbak Nabila? 47 gitu ya caranya ya. Nah, tapi tandanya negatif. Yuk lanjut, langkah terakhir, besar kurangi kecil ya. Yuk. Oh ya, 47 dikurangi 6 ya. 41. Positif negatif? Negatif. Kenapa kok negatif Mbak Nabila? Betul, karena bilangan yang terbesar atau yang paling gede ini ya, bilangan negatif. Terima kasih Mbak Nabila. Oke, Mbak Nabila dapat nilai plus 2 ya. Oke, yuk. Ini untuk nilai campuran ya. Silakan dicatat anak-anak. Nanti kita masuk ke perkalian sama pembagian. Yuk, silakan dicatat terlebih dahulu. Mang kasih waktu karena ini nggak banyak ya.
3 menit sampai 4 menit lah. Yuk dicatat dulu. Oke, sudah. Belum ya? Yuk, yang belum akan dipercepat ya. Sudah? Sudah ya berarti ya? Oke, yuk. Lanjut, kita masuk ke perkalian sama pembagian. Perkalian sama pembagian. Perkalian sama pembagian. Dan pembagian. Nah, di sini sebelum kita masuk ke perkalian sama pembagian, di sini Pak Aman akan ada memberikan catatan terlebih dahulu. Yang pertama, apabila suatu bilangan positif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan positif, gitu ya. Apabila bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, maka hasilnya adalah negatif. Kalau bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, maka hasilnya adalah bilangan negatif. Yang terakhir, apabila bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, maka jawabannya positif. Begitu juga yang pembagian. Positif bagi positif sama dengan positif. Positif bagi negatif sama dengan negatif. Negatif bagi positif sama dengan negatif.
Negatif bagi negatif sama dengan positif, gitu ya. Ini Pak Aman ingkari supaya tandanya jelas. Pak Aman, cara ngafalinya kok susah, kok banyak banget? Sebenarnya nggak banyak. Gampangannya gini, positif sama negatif itu sifatnya sama. Cara ngafalinya, apabila jenisnya sama-sama negatif atau sama-sama positif ya, pasti itu positif jawabannya. Tapi kalau berbeda, misalkan positif kali negatif, negatif bagi positif, misalkan beda ya, satu positif satu negatif, jawabannya pasti negatif. Tapi kalau jenis bilangannya sama, itu pasti positif. Seperti itu. Kita masuk ke contoh. Contoh yang pertama, misalkan Pak Aman punya 2 dikali 3 gitu ya. Nah, 2 itu kan dia bilangan positif, ya kan? 3 itu bilangan positif. Positif kali positif, maka jawabannya pasti positif. Positif berapa? Ya tinggal kita kalikan. 2 kali 3, 6. Itu ya. Jawabannya berarti positif 6. Lagi, kalau misalkan contoh negatif 2 dikalikan dengan 3. Perhatikan, yang ini tandanya negatif, yang ini tandanya positif. Kalau misalkan berbeda, jawabannya pasti negatif. Gitu ya, kalau berbeda pasti negatif. Negatif berapa? Ya tinggal 2 kali 3, 6. Berarti negatif 6. Kalau misalkan yang selanjutnya, negatif 7 dikali negatif 6, gitu ya. Nah, ini biasanya soal 7 kali 6 ini soal yang paling susah mungkin di kelas mat. Karena kemarin tak lihat banyak yang salah di angka ini, angka perkalian 7. Gitu ya. Yuk, 7, negatif 7 ini bilangan negatif. Negatif 6 itu bilangan negatif. Karena sama-sama negatif, maka jawabannya pasti positif, maaf. Pasti positif. Positif berapa? Ya tinggal kita lihat. 7 kali 6, 7 kali 6 sama dengan 42. Berarti positif 42. Gitu ya. Yuk, sekarang Pak Aman pengen kasih nilai tambah. Angkanya kecil aja. 3 nilai tambah ya. 3 dikali negatif 4. Yuk, siapa? Sebut nama. Nah, Maura. Oke, Mbak Maura. Oke, minus 12. Sip, bener, Mbak Maura. Yang kedua, negatif 5 kali negatif 5. Yuk. Mbak Talita. Oke, berapa Mbak Talita? Mantap, siap Mbak Talita. Lanjut. Yang ketiga, negatif 6 dikalikan 5. Yuk, siapa? Mbak Talita lagi. Yuk, berapa Mbak Talita? Minus 30. Oke, the last one, terakhir ya. Negatif 7 dikalikan 8. Yuk. Oke, Mbak Kalika. Berapa? Paman tadi kurang berapa? Paman kurang dengar. Oke, 56. Paman juga ada yang bikin ya. Oke, negatif 56 ya, benar. Sip, Mbak Kalika. Dapat nilai tambah. Siap.
Oke, berarti sini paham ya untuk positif sama negatifnya ya. Pak Aman pengen tanya, ada yang masih bingung nggak? Untuk perkalian sama pembagian konsepnya ini dulu. Untuk yang ke depan kita lanjutkan untuk yang minggu depan, yang campuran hari Kamis kalau nggak salah jadwalnya. Untuk sementara kita ini dulu. Ya, ada yang mau tanyakan? Nggak ada ya. Kalau nggak ada berarti ini tugasnya. Tugasnya yang pertama, Pak Aman tuliskan ya, nanti tinggal dicatat aja. Yang lain sambil nyatet dulu boleh. Pak Aman sambil nulis tugas ya. Jadi sambil nunggu Pak Aman nulis tugas, silakan dicatat terlebih dahulu. Sebelah kiri sudah selesai dicatat? Yang lain sudah? Sudah ya? Berarti kita hapus ya sebelah kiri ya.
Untuk tugasnya ada 10 nomor ya. Yang pertama terkait penjumlahan sama pengurangan 6 sampai 10 itu nanti perkalian sama pembagian. Nanti silakan untuk soalnya jawabannya difoto kirimkan ke Pak Alman dengan caranya gitu ya. Kalau yang tadi ada rumusnya ya pakai rumusnya supaya anak-anak sambil berlatih. Pastikan Pak Alman walaupun nggak tahu kalian mengerjakannya seperti apa ya, pastikan jangan menggunakan kalkulator. Kalau pengen menghitung, silakan dihitung manual, pakai coret-coretan. Tapi jangan pakai, pokoknya jangan sampai menggunakan kalkulator. Karena kalau menggunakan kalkulator, nilainya bagus, tapi kalian nggak berlatih. Gitu ya. Tugas ini sebenarnya Pak Aman tujukan untuk supaya kalian berlatih. Kalau misalkan kalian nggak berlatih, nanti kalian akan kesulitan dalam memahami soal yang lebih lanjut. Gitu ya. Jadi jangan menggunakan kalkulator. Bener salah pikir terakhir, yang penting kalian mencoba dulu gitu ya. Kalau misalkan pokoknya jangan buru-buru untuk dikumpulkan, terakhir dikumpulkan nanti maghrib jam 6 supaya nanti bisa Pak Alman data siapa yang sudah siapa yang belum, dikirimkan ke WhatsAppnya Pak Alman gitu ya. Dengan cara seperti biasa, ingat adab bersosial media, ucapkan salam, permohonan maaf, sebut nama, terus menyampaikan maksud dan tujuan gitu ya. Jadi pokoknya dibiasakan seperti itu. Yuk, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu terkait dengan tugasnya? Ada? Baik, sudah selesai mencatat tugasnya?